kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pecinta kebenaran firman Tuhan, kita kembali di dalam acara Bible Study, yaitu mengungkap arti ungkapan-ungkapan asing di dalam Alkitab. Jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa subscribe, like, dan juga bisa share, sehingga video-video saya berikutnya saudara bisa mengikutinya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kepada kita semua ungkapan asing yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang 38. Saya baca, bunyinya seperti ini, saudara. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ungkapan asing yang terdapat dalam pembacaan ini ialah membasahi kakinya dengan air matanya. Jika melihat ayat ini secara letterleks atau harafiah, maka tentu kita akan berpikir berapa banyak air mata yang dibutuhkan oleh perempuan ini untuk membasahi kaki Yesus. Sebenarnya, saudara, ada satu kebiasaan kuno yang wajib dilakukan di Palestina, yaitu kebiasaan mengumpulkan air mata. Ketika menggali kuburan kuno di Palestina, sering terdapat botol yang berisi air, dan air yang ada di dalam botol itu ialah air mata. Jadi semasa hidup seseorang, kalau ada kedukaan besar, misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, maka anggota-anggota keluarga yang lain yang datang, mereka membawa botolnya masing-masing. Untuk apa botol itu, saudara? Tidak lain, kalau mereka menangis, mereka meratap dan mencucurkan air mata karena duka cita yang mendalam itu, maka air mata mereka itu yang bercucuran itu ditadahi atau diisi di dalam botol dan dikumpulkan. Nah, dan ini terus-menerus dilakukan setiap kali mereka mengalami kedukaan. Tidak terbayang berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mengumpulkan air matanya di dalam botol. Dapat dimengerti bahwa botol air mata merupakan sesuatu barang yang sangat berharga dan dianggap keramat, saudaraku. Nah, jika pemilik botol air mata ini suatu saat yang meninggal, maka botol air matanya akan dikubur bersama dengan dia. Jadi pada waktu perempuan ini datang dan berlutut untuk membasahi kaki Yesus, ada sesuatu yang paling berharga yang ia korbankan, yang disimpannya bertahun-tahun di dalam sebuah botol, yaitu air matanya. Nah, dari sini dapat kita mengerti apa makna yang sangat dalam dari perbuatan wanita ini. Yang pertama, yaitu pengorbanan yang sangat berharga. Waktu Yesus datang ke rumah Simon, orang Farisi itu tidak membasuh kaki Yesus seperti yang dituntut adat istiadat Yahudi, dan juga tidak meminyaki kaki Yesus sebagaimana yang dilakukan kalau tamu datang. Namun wanita ini, ia membasuh kaki Yesus bukan dengan air biasa, melainkan dengan air yang paling berharga dalam hidupnya, yang akan menyertainya pada waktu ia akan meninggal, yaitu air matanya sendiri yang dia simpan di dalam botol. Bagi kita, saudaraku, jika engkau mengorbankan, maknanya bagi kita adalah jika kita
mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, hendaklah kita melakukan dengan tulus. Mungkin mengorbankan waktu yang berharga, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan keahlian, mengorbankan harta benda dan sebagainya. Mungkin segala sesuatu itu yang berharga, hal-hal itu berharga dalam hidup kita. Ketika kita mempersembahkannya untuk Tuhan, mengorbankannya untuk Tuhan, mari kita melakukan dengan tulus, dengan sukacita. Lakukan dengan penuh kerelaan bagi Tuhan. Dan bukan karena mengharapkan pujian atau penghargaan dan perlakuan istimewa dari manusia. Semuanya itu ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, sekecil apapun, semuanya kita katakan hanya oleh kemurahan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, makna yang kedua yang kita bisa ambil dari ungkapan asing ini ialah kerendahan hati. Tanpa ada rasa malu, perempuan ini berlutut di kaki Yesus. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian ia menyekanya atau membersihkannya dengan rambutnya. Saudaraku, rambut merupakan mahkota dari seorang wanita dan juga lambang kehormatan dan kesucian. Tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus, ia berlutut di bawah kaki Yesus. Ia membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya sebagai tanda kerendahan hati, sebagai tanda bahwa Yesus termulia, Yesus yang layak mendapatkan semuanya kemuliaan. Dan dia menempatkan dirinya sebagai hamba yang melayani di bawah kaki Yesus. Saudaraku, Alkitab berkata, Allah mengasihi orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Kerendahan hati perempuan ini membuat Yesus memuji dia. Dan perempuan ini pun akhirnya mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, makna saudaraku ini kiranya juga hidup dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam kerendahan hati. Hidup merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Hidup senantiasa di dalam kerendahan hati. Jangan sombong, jangan congkak, jangan arogan, ya. Tetapi mari kita hidup terus rendah hati, menganggap orang lain tidak lebih rendah dari kita. Bahkan kita terus dalam kerendahan hati, terus memuliakan Tuhan, terus melayani Tuhan, suka duduk di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Dia sebagai tanda kerendahan hati yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Dan makna yang terakhir yaitu tentang penghargaan atau penghormatan. Kita akan melihat, saudaraku, perempuan ini tidak hanya membasahi kaki Yesus dengan air matanya, tidak hanya menyekanya dengan rambutnya, tidak hanya meminyaki dengan minyak yang wangi, tetapi perempuan ini juga ia mencium kaki Yesus. Ini merupakan simbol kasih dan penghormatan yang tulus serta penghormatan yang tinggi kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata, mari kita menghadap Tuhan dengan takut dan gentar sambil mencium kakinya. Artinya mari kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Baik melalui hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita setiap hari. Mari kita tunjukkan, ekspresikan sifat-sifat, kehidupan-kehidupan, perkataan, perbuatan yang memuliakan, menghormati, menghargai Tuhan. Ketika kita beribadah, mari kita menjunjung tinggi nama Tuhan, menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Mari ketika kita melakukan sesuatu, semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita seperti wanita ini, saudaraku. Mari kita membasahi kaki Yesus. Mungkin bukan dengan air mata kita, tetapi dengan pengorbanan yang tulus dari kita. Sehingga dengan begitu, Tuhan dimuliakan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.